Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Share lagi kegiatan hari ini. Kegiatan saya diawali di pagi hari mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dimulai dengan masak-masak, menyiapkan sarapan, kemudian menyiapkan bekal untuk Pak suami. Hari ini anak-anak udah mulai masuk sekolah ya. Tapi kalau adik hari Jumat kemarin tanggal 19 itu udah masuk sekolah. Tapi kalau Mbak Pina hari ini baru mulai masuk sekolah. Kalau masuk sekolah mereka memang nggak sama ya. Jadwalnya itu nggak bersamaan masuk sekolahnya. Dan untuk kali ini aktivitas saya udah kembali normal seperti biasanya. Mengerjakan pekerjaan rumah, bangun pagi, masak sarapan, kemudian menyiapkan bekal. Tapi untuk hari ini anak-anak hanya Mbak Pina aja yang bawa bekal. Kalau adik nggak bawa bekal ya, karena pulangnya pun agak cepet gitu ya. Dan untuk masakan kali ini saya masak sayur bening kangkung, kemudian sambal ikan asin pakai terong telunjuk. Dan ini enak banget teman-teman ya, karena kemarin waktu lebaran kita akan makan santan-santan gitu ya, banyak makan lemak-lemak. Jadi pinginnya kali ini makannya tuh yang seger-seger gitu ya, masak sayur bening, kemudian goreng ikan asin, itu udah enak banget sih menurut saya. Dan kali ini saya masak sambalnya ada dua ya, yang satu untuk saya dan Pak suami, dan yang satu lagi sambal ati pakai tempe gitu untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak kan sambal goreng ikan asin itu mereka nggak suka gitu ya. Karena kalau ikan asin itu kan biasanya makanan orang tua gitu. Kalau anak-anak ikan asin itu mana doyan ya. Makanya saya masakin lagi untuk mereka itu sambal hati ampela pakai tempe. Oke deh, ini untuk sambalnya udah mateng, saya taruh aja ke dalam mangkok seperti ini ya. Dan untuk sayur bening kangkungnya juga udah mateng. Menu kali ini simple tapi enak gitu ya. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitas teman-teman hari ini ketika nonton video saya? Semoga pekerjaan rumah udah pada selesai ya. Apapun itu pekerjaan kita, semoga kita selalu diberi kesehatan. Karena kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu sakit, maka semua pekerjaan di rumah itu akan terbengkalai. Makanya kita sebagai ibu rumah tangga jangan sampai sakit ya. Sebagai emak-emak itu nggak boleh sakit. Kalau belum parah kali, mungkin sakitnya itu masih bisa ditahan, masih kita bisa bawa untuk beraktivitas. Dan ini untuk menu sambal yang kedua, untuk anak-anak ya, sambal hati ampela tadi pakai tempe. Kalau sambal seperti ini adik itu suka banget ya, apalagi tempe. Pokoknya itu tempe nggak ada bosannya teman-teman. Kalau saya belanja mingguan, tempe sama tahu itu nggak pernah ketinggalan ya. Itu memang harus ada setiap minggunya. Karena kalau nggak ada lauk gitu ya, tempe sama tahu itu bisa diolah menjadi masakan gitu ya. Anak-anak itu pada suka, tapi untuk sekali makan aja ya. Kalau untuk besok lagi tuh mereka nggak mau. Oke, ini udah selesai untuk sambal yang kedua. Dan ini menu masakan saya di pagi hari ini sangat simple tapi enak gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi setelah pada berangkat semuanya. Di sini saya mau lanjut untuk cuci piring bekas masak tadi dan sarapan. Langsung aja dicuci ya, jangan dibiarkan menumpuk. Karena kalau dibiarkan menumpuk, kita nanti akan menjadi malas gitu ngerjakannya. Ini aja sink cuci piringnya udah penuh ya, jadi nggak muat lagi. Makanya kalau mau cuci piring sebelum banyak itu saya memang langsung cuci gitu ya. Kalau udah terlalu banyak sih biasanya saya nyuci piringnya di bawah ya teman-teman, nggak di sini, nggak di wastafel, karena nggak muat gitu tempatnya. Makanya saya nyuci piringnya itu di bawah.
Tapi kalau untuk sekedar piring bekas masak atau sarapan itu ya saya nyuci piringnya di sini. Oke, udah selesai untuk cuci piringnya, dilanjutkan lagi saya mau beresin kompor, ngelap-ngelapin kompor. Ya seperti biasa ya, setelah masak itu kompornya kudu wajib dibersihkan, dielap-elap. Saya biasanya kalau ngelap kompor itu pakai sabut cuci piring ya teman-teman. Saya gosok-gosok, nggak pakai sabun sih, pakai air aja. Setelah itu baru dilap pakai kain yang kering dan kain yang meresap gitu, supaya airnya itu cepat hilang. Seperti ini aja sih udah bersih kompornya ya, nggak harus pakai cairan pembersih gitu. Saya sih memang nggak pernah pakai cairan pembersih teman-teman, paling pakai sabun cuci piring atau pakai sabutnya aja, itu aja pun udah bersih. Dan ini di bawah kompornya juga saya lap-lapin karena kan kejatuhan air ataupun kejatuhan minyak gitu, makanya langsung saya dilap-lap aja. Nah, setelah selesai urusan di dapur, di sini saya lanjut mau jemurin pakaian. Pakaiannya udah saya cuci tadi pagi ya, sambil masak sambil nyuci juga. Jadi pekerjaan itu selesainya bersamaan. Dan untuk cuaca pagi ini alhamdulillah sangat cerah. Dan beberapa hari ini setelah lebaran lah, pokoknya di daerah saya panasnya itu sangat luar biasa ya. Pagi hari aja udah terasa panasnya gitu. Makanya kalau jemur pakaian seperti ini, nanti di tengah hari itu udah pada kering semuanya, nggak sampai menunggu sore hari, pakaian udah kering sempurna gitu ya. Dan untuk cucian kali ini nggak terlalu yang banyak kali ya, makanya setiap hari saya itu nyuci supaya nggak bertumpuk. Setelah menjemur pakaian, di sini saya lanjutkan lagi untuk nyetrika. Mumpung pakaiannya itu lagi sedikit, jadi saya mau nyetrika aja. Karena nanti kalau udah banyak, itu bikin kita males ngerjakannya ya teman-teman. Dan saya nyetrikanya tuh di sini ya. Dan teman-teman jangan salpok sama kue lebaran yang masih ada di situ ya, di atas karpet. Karena mana tahu ya ada yang mau datang lagi, jadi kuenya tuh saya biarin aja seperti itu. Kadang-kadang sih kami kalau nonton TV itu sambil ngemil gitu ya, ngambil kue lebarannya, jadi biarin aja lah seperti itu. Dan untuk lebaran kali ini saya terima tamunya di sini ya, di belakang di rumah saya yang letter L, dan duduknya pun lesehan aja, nggak pakai kursi. Karena kalau pakai kursi kayaknya tuh kurang luas gitu ya, dan nggak bebas gitu kalau mau duduk. Makanya saya kalau lebaran terima tamunya tuh ya seperti ini, di bawah aja. Dan kalau yang datang itu biasanya ke rumah saya tuh rame-rame teman-teman, makanya kalau duduk di atas kursi kan kayaknya nggak enak gitu ya, sempit. Enaknya seperti ini aja. Oke deh, ini saya udah mau hampir selesai untuk nyetrika bajunya. Ini baju harian aja ya, karena baju kerja dan baju sekolah kan belum ada gitu. Ini baju harian, karena lagi rajin jadi baju harian pun saya setrika. Oke, alhamdulillah ini udah selesai untuk nyetrika pakaiannya. Langsung saya taruh ke dalam tempatnya masing-masing ya. Baju si adik dan baju Mbak Pina itu langsung saya letakkan ke tempatnya masing-masing. Dan setelah ini saya mau nyapu ya, nyapu rumah. Tapi sebelumnya saya mau beresin kamar, mumpung orang-orang udah pada berangkat semua ya, jadi di rumah hanya tinggal saya sendiri. Jadi kalau tinggal sendiri di rumah itu saya tuh lebih bebas, lebih luas, lebih lebih leluasa lah kalau mau beraktivitas, mau mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi kalau mau beres-beres, kayaknya nggak ada yang ganggu gitu. Kalau masih ada orang di rumah itu kayaknya mau beres-beres, mau bersih-bersih, kayaknya kurang bersih. Itu menurut saya ya. Tapi kalau nggak ada orang, hanya saya sendiri, saya mau ngapa-ngapain di rumah itu pun kayaknya nggak ada yang ganggu. Dan pekerjaan saya itu hasilnya pun bisa jadi bersih gitu. Dan ini saya mau merapikan bantal-bantal dulu. Saya merapikan tempat tidur itu nggak terlalu pandai ya teman-teman, hanya seperti ini aja. Dan lagi pula kamar ini memang untuk persinggahan kami mengumpul ya. Siang hari mau malam hari itu memang ini kamarnya tempat kami ngumpul. Jadi kamar ini nggak pernah rapi teman-teman. Apalagi adik kalau udah pulang sekolah itu pasti
tidurnya tuh di kamar, seharian tuh tahan ya tiduran di kamar sambil main HP gitu. Makanya ya saya nyusun tempat tidurnya atau membereskan kamarnya hanya seperti ini aja. Oke deh, udah selesai untuk beres-beresin semuanya, kasur-kasurnya dan bantal-bantalnya. Di sini saya lanjut buka-bukain jendela supaya udara itu bertukar ya, berganti gitu biar masuk udara yang di luar, karena kan masih pagi tuh udaranya masih seger. Setelah beresin kamar ini saya lanjut nyapu, dan kalau untuk nyapu saya juga seperti ini aja, nggak selalu yang ngoyo kali ya, karena lantainya juga masih bersih, jadi ya nggak terlalu yang ditekan-tekan kali gitu. Oke deh teman-teman, mungkin setelah nyapu aktivitas saya di pagi hari ini selesai, dan saya bisa beristirahat ya, karena kalau bangun pagi itulah enaknya ya, pekerjaan kita selesainya tuh lebih cepat. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga teman-teman gak pernah bosan. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.